Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 4 yang beranggotakan Kaila, Kamila, Ishi, Najma, Naila, dan Andina. Kami ingin melakukan praktikum mengenai gerak jatuh bebas. Tujuan percobaannya adalah 1. Mengukur nilai percepatan gravitasi melalui percobaan gerak jauh bebas. 2. Mengukur nilai kecepatan saat benda menyentuh lantai. Alat dan bahan yang diperlukan adalah post-it, meteran, koin, dan stopwatch. Langkah pertama, buatlah jarak setinggi 100 cm, 90 cm, 80 cm, 70 cm, dan 60 cm dari lantai. Kemudian, tandai menggunakan post-it pada jarak yang sudah ditentukan. Setelah itu, siapkan stopwatch, lalu letakkan uang koin pada ketinggian 100 cm dari lantai. Lakukan ulang hal tersebut pada ketinggian-ketinggian lainnya yang sudah ditentukan. Saat menjatuhkan uang koin, jangan diberi dorongan, cukup lepaskan uang koin dari pegangan saja, sehingga koin tidak memiliki kecepatan awal. Dan yang terakhir, catat waktu hingga uang koin tersebut menyentuh lantai. Nah, hasil pengukuran dari praktikum yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pada percobaan pertama, dengan ketinggian 0,6 meter, benda jatuh dengan waktu 0,27 detik. Kemudian, pada percobaan kedua, dengan ketinggian 0,7 meter, benda jatuh dengan waktu 0,32 detik. Kemudian untuk percobaan ketiga dengan ketinggian 0,7 meter, benda jatuh dengan waktu 0,4 detik. Selanjutnya, pada percobaan keempat, dengan ketinggian 0,9 meter, benda jatuh dengan waktu 0,57 detik. Yang terakhir, pada percobaan kelima, dengan ketinggian 1 meter, benda jatuh dengan waktu 0,64 detik. Baik, untuk selanjutnya, pada pengolahan data. Berdasarkan data hasil pengukuran, hitung nilai percepatan gravitasi dari tiap-tiap percobaan. Untuk menghitung nilai gravitasi di sini, kelompok kami menggunakan cara dengan melihat satuan dari gravitasi, yaitu meter per second kuadrat. Artinya, satuan tersebut bisa diubah menjadi ketinggian per waktu kuadrat. Untuk percobaan pertama, didapatkan nilai gravitasi sama dengan 8,23 meter per second kuadrat. Untuk percobaan kedua, didapatkan nilai gravitasi 6,83 meter per second kuadrat. Untuk percobaan ketiga, didapatkan nilai gravitasi yaitu 5 meter per second kuadrat. Selanjutnya, untuk percobaan keempat didapatkan nilai gravitasi 2,77 meter per second kuadrat. Selanjutnya, yang terakhir pada percobaan kelima didapatkan nilai gravitasi 2,44 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya. Berdasarkan data di atas, hitung nilai kecepatan akhir saat benda menyentuh lantai. Untuk mencari VT di sini, kami menggunakan rumus yaitu VT sama dengan gravitasi dikali waktu. Mari lanjut ke percobaan pertama. Pada percobaan pertama didapatkan nilai VT sama dengan 2,22 meter per second. Pada percobaan kedua didapatkan nilai VT 2,19 meter per second. Pada percobaan ketiga didapatkan nilai VT sama dengan 2 meter per second. Lalu pada percobaan keempat didapatkan nilai VT 1,58 meter per second. Selanjutnya yang terakhir pada percobaan kelima didapatkan nilai VT yaitu sama dengan 1,56 meter per second. Pada percobaan yang kami lakukan, nilai percepatan gravitasi bernilai tidak tetap karena
Nilai percepatan gravitasi belum tentu akurat, dipengaruhi oleh faktor gaya gesek di udara dan ketinggian. Berikut adalah grafik antara ketinggian dan waktu sesuai percobaan yang kami lakukan. Jadi, semakin tinggi koin saat jatuh, maka nilai kecepatan semakin kecil. Kesimpulannya adalah, ketinggian suatu benda memiliki pengaruh terhadap nilai kecepatan akhir benda. Semakin tinggi posisi suatu benda, maka semakin kecil kecepatan akhir benda tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.